Anda kembali di Newsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, terkait dugaan pungutan liar dan dugaan pelecehan seksual di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nonaktifkan puluhan pegawai rumah tahanan KPK. Penonaktifan dilakukan sebagai upaya KPK menegakkan marwah lembaga anti rasuah tersebut. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alex Marwata mengatakan pegawai yang dinonaktifkan ditengarai memiliki peran dalam pungli di rutan tahanan KPK. Menurut Alex jumlahnya puluhan, namun Alex tak dapat menyebut apakah kasus pungli juga melibatkan petinggi seperti kepala rutan. Terkait dugaan pelecehan seksual di rumah tahanan KPK, Alex enggan menjelaskan secara detail karena sedang diproses etik oleh Dewan Pengawas KPK. Tahanan kan butuh ruang yang agak longgar untuk ya biasalah orang tahanan itu kan mereka kan juga misalnya perlu komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya, perlu makanannya kan juga perlu beli dan lain sebagainya, itulah yang kemudian mereka manfaatkan itu. Jadi polusi sebetulnya. Di satu sisi saya nggak tahu gitu. Informasi seperti itu kan baru di dalamnya di penyelidikan kan kita sudah melakukan penyelidikan. Pungli di rutan KPK pertama kali diungkap Dewas KPK. Dewas mengungkapkan pungli terjadi selama Desember 2021 hingga Maret 2022. Jumlah uang yang terkumpul dari pungli mencapai 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hari ini sidang dakwaan mantan Menkominfo Johnny G. Plate digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaannya terungkap Johnny meminta uang sejumlah 500 juta rupiah per bulan kepada peserta konsorsium proyek BTS. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate hari ini menjalani sidang dakwaan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Menkominfo. Dan pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Johnny G. Plate didakwa terlibat 17,8 miliar rupiah, sementara total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Plate CS mencapai 8 triliun rupiah. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum merinci total uang yang diterima Johnny G. Plate menerima uang sebesar 10 miliar rupiah dengan dicicil 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 hingga Oktober 2022. Uang ini berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung. Selain menerima 10 miliar rupiah, Johnny juga menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang diserahkan secara bertahap menggunakan kardus. Johnny G. Plate menolak semua dakwaan dan akan menyampaikan nota pembelaan pada Selasa 7 Juli 2023. Gerald Plate pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Johnny Gerald Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tanyakan, apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu? Dan Anang Ahmad Latif menjawab, soal apa? Dan terdakwa Johnny Gerard Plate menjawab, soal dana operasional tim pendukung menteri sebesar 500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Happy akan ngomong sama kamu. Selanjutnya Anang Ahmad Latif menemui Happy Endah Palupi dengan mengatakan, Pak Menteri sudah sampaikan soal dana operasional, tapi kasih saya waktu ya. Dan Happy Endah Palupi mengiyakan. Pada saat rapat di lantai 7 kantor Kominfo, Kementerian Kominfo, Happy Endah Palupi bertemu kembali dengan Anang Ahmad Latif dan menanyakan kembali mengenai uang operasional sejumlah 500 juta rupiah per bulan. Dan Anang Ahmad Latif menyampaikan belum ada solusi. Menindaklanjuti pernyataan, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Ya nanti saya akan buktikan.
Pemirsa, untuk membahas kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, selengkapnya kami telah terhubung dengan pegiat anti korupsi Tama S. Langkut. Selamat petang, Mas Tama. Selamat petang, Mbak Anissa. Mas Tama, hari ini politisi Nasdem Johnny G. Plate jalani sidang perdana kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Banyak tudingan, kasus ini bernuansa politik. Bagaimanapun, ini adalah tahun politik. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan kalau kemudian ada seorang menteri yang punya latar belakang partai politik, dia terjerat dalam perkara korupsi. Dan saya rasa ini bukan yang pertama, begitu juga di zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi juga ini bukan yang pertama, sudah ada beberapa menteri yang diproses dan saya rasa itu bukan soal politik, tapi soal hukum, soal pembuktian. Nah, pada hari ini masyarakat saya rasa dipertontonkan terkait dengan apa yang selama ini disampaikan lewat pemberitaan dan semua dijelaskan melalui surat dakwaan. Jadi Mbak Anissa, saya merasa bahwa ini bukan soal politik. Kalau ada yang menuding demikian, saya rasa wajar-wajar aja karena saya beranggapan bahwa corruption is the dark side of politics. Jadi korupsi ya sisi gelapnya dari politik, kira-kira begitulah. Jadi korupsi itu sisi gelapnya politik, jadi wajar-wajar aja. Tetapi hari ini kita lihat dalam dakwaan, saya rasa semua dirinci dengan jelas apa perbuatannya, berapa kerugiannya, dan bagaimana cara melakukan. Demikian, Anissa. Baik, Mas Tama, bagaimana menurut Anda caranya agar masyarakat juga tidak tergiring oleh opini bahwa ini adalah kasus masyarakat banyak yang menggiring ini adalah kasus politik bukan kasus hukum. Bagaimana supaya masyarakat tidak tergiring oleh opini tersebut? Iya. Saya rasa masyarakat juga harus mengikuti proses persidangan yang berjalan karena ini dilakukan secara terbuka dan saya rasa disiarkan juga di setiap pemberitaan. Sederhananya, kita juga harus mengajak masyarakat, mengedukasi mereka bahwa ini adalah peristiwa hukum. Sederhananya begini, ada kerugian negara 8 triliun yang itu kemudian sudah dihitung melalui audit oleh BPKP dan kemudian juga sudah dirinci siapa yang menerima, kemana aliran dananya, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang terdakwa lakukan. Misalnya ada uang 10 miliar yang didapatkan, kemudian ada uang-uang yang kemudian diarahkan agar dikirimkan pihak-pihak tertentu. Jadi saya rasa semua kan sudah tergambar dan saya rasa juga masyarakat juga sudah mulai cerdas untuk melihat peristiwa yang saat ini terjadi. Baik, Mas Tama, dalam sidang dakwaan terungkap bahwa Johnny setujui proyek 7.900 lebih desa pada 2020, padahal datanya belum valid dan dari rencana ribuan BTS sejauh ini baru 900 sekian yang dibangun dan hampir semuanya mangkrak. Menurut Anda untuk program jangka panjang seperti ini, bagaimana cara supaya korupsi tidak terjadi? Ya, saya rasa ini kan semua sudah dilakukan sebaik-baiknya ya. Ketika bicara soal lelang, sekarang semuanya sudah e-procurement, tetapi lagi-lagi biarpun dia e-procurement, yang eksekusi tetap manusia, yang menilai tetap manusia, yang evaluasi juga manusia. Nah, saya rasa manusia-manusia inilah kemudian yang memang perlu dilakukan pengawasan dan penguatannya itu juga perlu dilakukan di internal kementerian. Jadi inspektorat dan lain-lain saya rasa juga harus diperkuat karena saya nggak bisa membayangkan kalau ada inspektorat yang tahu peristiwa ini, dia mau lapor ke siapa. Karena yang kemudian disangkakan adalah menterinya sendiri. Ini menurut saya sesuatu hal yang memang juga ke depan harus kita pikirkan strategi pencegahan. Demikian, Anissa. Baik, terima kasih Mas Tama S. Langkun, penggiat anti korupsi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang, Mas Tama. Selamat petang, Mbak Anissa. Pemirsa, sidang kasus penganiayaan berat anak David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali berlanjut. Hari ini dua mantan kekasih Mario Dandi, anak AG dan Amanda dijadwalkan hadir sebagai saksi. Sidang kali ini merupakan sidang lanjutan kelima. Ada 4 saksi yang hadir pada persidangan hari ini. Anak AG dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang untuk kedua terdakwa Mario dan Shane karena hakim dan jaksa penuntut umum sebelumnya menolak permohonan sidang online dari kuasa hukum anak AG. 2 saksi lainnya ikut memberikan keterangannya yakni
Kriswanda Oliver dan Rafael Benitez. Selain itu, Anastasia Pretia Amanda yang dalam sidang sebelumnya tidak hadir karena alasan sakit, hari ini juga tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sama. Jaksa penuntut umum mengatakan akan memanggil paksa saksi Amanda dengan mempertimbangkan rekam medis yang tidak jelas. Namun kuasa hukum Amanda, Eric F. Sibuea, mengaku keberatan dengan penuntutan jaksa penuntut umum untuk memanggil paksa Amanda. Seperti apa situasi terkini sidang lanjutan Mario Dandi CS? Kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayu, fakta-fakta menarik apa saja yang terungkap pada hari ini? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang masih berlangsung, tentunya fakta-fakta menarik terus terungkap. Di mana tadi memang sidang diawali dengan pemeriksaan anak AG sebagai saksi pertama yang dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10.30 hingga pukul 12. Dan tadi juga ada break, dilanjutkan di pukul 1, selesai di jam 15.20 menit. Tadi pada saat pemeriksaan saksi AG, terdapat fakta yang menarik di mana pengacara dari ataupun kuasa hukum dari AG menyebutkan bahwa AG tadi menyampaikan keterangan dengan sangat baik meskipun memang di awal keterangannya dia sempat mengalami sedikit tremor dan juga grogi karena memang diakibatkan banyaknya yang hadir dalam persidangan. Namun hingga di akhirnya AG pun dapat melakukan persidangan dengan baik. Namun tadi pengacaranya juga menyebutkan bahwa ada satu kesaksian dari AG yang mendapatkan dua tanggapan yang berbeda, baik dari Mario Dandi maupun juga dari Shane Lucas, di mana tadi Mario Dandi sempat menyangkal beberapa pernyataan dari AG, namun berbeda halnya. Justru pernyataan tersebut malah disetujui ataupun diakui oleh Shane. Dan pemirsa, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan saksi keempat setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan saksi kedua dan juga ketiga atas nama Kriswanda Oliver dan juga Rafael Benitez yang tadi dilakukan pemeriksaan langsung ke dalam ruang sidang bersamaan. Dan untuk pemeriksaan ini bersifat terbuka, namun tadi perbedaan jika kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melanggar aturan lalu lintas, warga negara asing ditilang oleh petugas kepolisian di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Informasi selengkapnya usai jeda.